Bab 471. Mau lari kemana? Di sana. Tangkap dia. Kejar. Jangan biarkan dia pergi. Sekelompok orang mengejar di jalanan dan gang. Brotokusuma seperti tikus yang menyeberang jalan, bahkan tanpa sempat untuk mengatur napas. Dia tidak menyangka bahwa keluarga Ludo dan keluarga Bari bahkan tidak saling klarifikasi, dan mereka langsung memerintah orangnya mulai mengejar dirinya. Dia berpikir bahwa ketika dua keluarga itu terlibat bentrokan, dia akan menemukan kesempatan untuk melarikan diri dari Spectrum City dan menuju ke Rose City, melibatkan semuanya di tangan Grey Z. Selama dia pergi ke daerah terlarang di Rose City dan membawa keluarga Ludo dan Bari, meski Grey Z tidak ingin mengendalikannya, dia mau tak mau harus mengendalikan mereka. Tetapi dia tak berpikir, keluarga Ludo dan keluarga Bari tidak berkomunikasi sama sekali, atau bahkan tidak ingin memberi klarifikasi sama sekali. Mereka semua hanya ingin berlomba menangkap dirinya lebih dulu. Brotokusuma kehabisan nafas, wajahnya memerah, dan dia tidak bisa mengontrol nafasnya. Terlalu banyak orang. Dia bahkan tidak tahu apakah orang-orang yang mengejarnya ini berasal dari keluarga Bari atau dari keluarga Ludo. Tetapi dia tahu bahwa tidak peduli jatuh ke tangan keluarga siapa, hidupnya tidak akan pernah bisa dipertahankan. Grey Z, apa menurutmu aku akan mempercayaimu? Brotokusuma mencibir. Kamu hanya ingin memanfaatkanku. Meski aku mati, aku akan menarikmu ke dalam masalah ini. Dia menarik napas dalam-dalam dan mendengarkan deru langkah kaki, mengabaikan hal-hal lain, dia kabur lagi. Kangdang. Brotokusuma tanpa sengaja menendang papan, dan tiba-tiba mengeluarkan suara yang keras. Orang-orang tidak jauh dari situ segera menoleh dan melihatnya. Ada sepasang mata, seperti binatang buas, memancar di malam yang gelap. Dengan cahaya yang mengerikan. Dia di sana. Tangkap. Kalian kepunggang, jangan biarkan dia melarikan diri. Orang-orang dengan kulit legam dan bengis, dari berbagai arah, mengepung, membentuk lingkaran. Mengepung jalan Brotokusuma. Ini membuat gerakan Broto semakin sempit. Dia tidak ingin menoleh dan melarikan diri seperti orang gila. Jika dia bisa tiba ke dermaga dan naik perahu, dia bisa melarikan diri. Bang! Tiba-tiba, sebuah kerikil melesat dan mengenai betis Brotokusuma dengan keras. Ah! Dia berteriak, tubuhnya segera kehilangan keseimbangan, dan dia langsung jatuh ke tanah, darah menetes dari betisnya. Brotokusuma memegangi kakinya, menyeringai, menjerit lagi dan lagi. Dadada. Tiba-tiba, ada serbuan langkah kaki, dan semua orang datang. Mereka segera mengepung Brotokusuma. Seorang pria, hampir 50 tahun, memiliki rambut pendek dan terlihat sangat kejam. Sosoknya memang tidak tinggi, bahkan sedikit pendek, namun nafas tak sedap yang keluar dari tubuhnya membuat tidak ada yang berani untuk membencinya. Ingin melarikan diri. Vian Ludo menyipitkan matanya, mencubit batu lain dengan jari-jarinya, dan mencibir. Kamu kira bisa melarikan diri? Brotokusuma ketakutan, berjuang untuk mundur, tetapi tidak ada tempat untuk pergi. Dia mengenali pria di depannya, dia adalah sosok menakutkan dari keluarga Ludo setelah Chungki Ludo, kepala keluarga Ludo, Vian Ludo. Seorang ahli bela diri dekat dengan tingkat master. Bagaimana dia bisa ikut mengejar dirinya sendiri? Kamu, aku tidak menyangka itu kamu. Brotokusuma tertawa seolah dia telah kehilangan harapannya. Aku Brotokusuma, ini adalah kehormatan bagiku untuk dikejar dan dibunuh olehmu. Dia tahu dia tidak bisa melarikan diri. Vian Ludo turun tangan mengejarnya sendiri. Bahkan jika dia memiliki 3 kepala dan 6 lengan, tidak mungkin untuk melarikan diri dari Spectrum City.
Belum lagi, keluarga Ludo mengirim hampir semua bawahan mereka. Setiap benteng dalam dan luar ada orangnya, dia tidak bisa lolos. Bunuh anak dari keluarga Ludo, kamu sangat berani. Vian Ludo berteriak, seperti guntur besar, tiba-tiba mengalir ke telinga Broto Kusuma, membuat wajah Broto Kusuma pucat. Dengan jentikan jarinya, batu lain menghantam kaki Broto Kusuma dengan keras. Broto Kusuma berteriak, kakinya dilumpuhkan, dan mati rasa. Singkirkan dia. Vian Ludo mendengus dan memerintahkan secara langsung. Beberapa orang segera melangkah maju dan membawa pergi Broto Kusuma. Dia milik keluarga Bariku, kapan kamu punya hak untuk membawanya? Tiba-tiba, suara lain terdengar, dan segera terdengar suara langkah kaki yang intensif, datang dari segala arah, mengelilingi keluarga Ludo. Bab 472. Interogasi. Vian Ludo mendongak dan mendengus. Tanpa diduga, tuan lamamu ada di sini. Broto Kusuma ini membunuh Aziz Ludoku. Aku ingin membawanya pergi. Apakah ada masalah? Dia menatap ke dalam kegelapan. Sosok yang keluar juga tidak sopan. Atau anak ini diperintahkan oleh keluarga Bari Anda? Apakah Anda ingin mengambilnya kembali untuk dibunuh agar menghilangkan jejak? Begitu suara itu turun, orang-orang dari keluarga Ludo segera mengepung Broto Kusuma untuk menghindari keluarga Bari merebutnya. Broto Kusuma, membunuh Jimin Bari, putra ketiga dari keluarga Bari, dan hianati keluarga Bari saya. Saya akan membawa kembali penjahat ini dan saya akan menginterogasinya dengan tegas. Luke Bari keluar, momentumnya tidak lebih lemah dari Vian Ludo. Dua orang sedang berjuang untuk menangkap Broto Kusuma. Desir. Untuk sementara, kedua keluarga itu saling berhadapan, dan suasana tiba-tiba menjadi tegang. Selama seseorang melakukannya, itu akan menjadi pertempuran yang sengit. Broto Kusuma, keluarga Ludoku, harus mendapatkannya. Vian Ludo berkata dengan tegas. Jika keluarga Bari tidak ingin dianggap melindungi, lebih baik lepaskan. Keluarga Bari ingin membawa pergi Broto Kusuma. Ini jelas ada di hatinya. Tidak ada kesalahpahaman. Luke Bari menggelengkan kepalanya. Kematian keluarga Anda tidak ada hubungannya dengan keluarga Bari saya. Baru saja Anda mengatakan bahwa Broto Kusuma milik keluarga Bari Anda. Mengapa Anda berbicara begitu tentang keluarga Bari Anda sekarang? Tidak masalah. Karena tidak ada hubungannya dengan keluarga Barimu, lalu apa hubungan Broto Kusuma denganmu? Dia membunuh Jimin Bari. Kedua lelaki tua itu saling memandang dengan ekspresi dingin, dan udara pembunuh di udara menjadi lebih berat. Broto Kusuma memandang kedua orang yang berdebat dan mencibir. Dia tahu bahwa dia pasti akan mati, tetapi sebelum dia mati, membiarkan master terkuat dari dua keluarga besar bersaing itu akan membuatnya mati tanpa penyesalan. Bawa Broto kembali ke rumah. Ayo, siapa yang berani membawa Broto pergi tidak akan selamat. Berderak. Suasana semakin mencekam, dan kedua belah pihak pun siap melakukannya. Selama Vian Ludo dan Luke Bari memberi perintah, mereka akan melakukannya tanpa ragu-ragu. Vian Ludo dan Luke Bari saling memandang selama 10 detik, dan Vian Ludo tiba-tiba tertawa. Karena kau dan aku sama-sama menginginkan Broto Kusuma, dan keduanya ingin tahu dari siapa yang memerintahkan dia untuk membunuh, sebaiknya kau menginterogasinya di depan keluargaku. Dia mencibir. Karena keluarga Bari berkata bahwa mereka tidak terlibat, bukankah mereka tidak harus takut? Petik 2. Luke Bari mendengus. Apa yang harus ditakutkan? Lebih baik kamu berdoa, itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Ludomu. Jika tidak, aku Luke Bari, bersumpah jika darahnya terciprat meski cuma 5 tetes, akan kuratakan rumah keluarga Anda.
Keinginan membunuh yang melonjak tidak bisa disembunyikan sedikit pun. Kedua keluarga menolak untuk membiarkan siapapun, dan mereka ingin mengambil Broto Kusuma, tetapi Broto Kusuma hanya satu, jadi dia tidak bisa memotongnya menjadi dua dan mengambil masing-masing setengahnya. Keluarga Ludo mencurigai bahwa keluarga Bari memerintahkan Broto Kusuma untuk membunuh Aziz Ludo, sedangkan keluarga Bari mencurigai bahwa keluarga Ludo membayar Broto Kusuma membunuh Jimin. Kedua belah pihak saling meragukan, tidak ada yang akan mempercayai siapapun, apalagi membiarkan pembunuh Broto Kusuma diambil. Dadada. Orang-orang di kedua sisi segera berdiri dalam dua baris, saling menatap dan menjaga serangan tiba-tiba dari lawan. Dengan master seperti Vian Ludo dan Luke Bari, yang lain tidak berani bertindak gegabah. Apakah kamu bertanya dulu, atau haruskah aku yang bertanya dulu? Vian Ludo melirik Luke Bari dan mendengus. Karena kamu menangkap orang lebih dulu, kenapa kamu tidak bertanya dulu? Luke Bari mencibir. Vian Ludo berjalan ke arah Broto Kusuma dan menatapnya dengan kepala tertunduk. Dengan mata seperti elang, jantung Broto Kusuma berdegup kencang. Dia tersenyum paksa dan mencoba tidak takut. Bagaimanapun itu adalah kematian. Dia bisa membunuh dua tuan muda dari keluarga Bari dan keluarga Ludo, di spektrum ini tidak ada yang dapat melakukan. Ingin bertanya siapa yang menghasutku? Broto Kusuma mengertakkan gigi. Apakah menurutmu aku akan dengan mudah mengkhianati orang-orang di belakangku? Bab 473. Tidak puas dengan jawaban. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Vian Ludo menginjak betis berdarah Broto Kusuma. Dalam sekejap teriakan membahana. Di tengah malam, tampak seperti suara hantu, dan orang tidak bisa menahan merinding setelah mendengarnya. Vian Ludo tidak rileks, kakinya sangat kuat sehingga dia hampir menghancurkan tulang kaki Broto Kusuma. Seluruh tubuh Broto Kusuma gemetar. Tetapi dia tidak bisa menahannya, butir-butir keringat yang besar terus mengalir dari dahinya. Dia bernapas dengan cepat, kulitnya memerah, dan pori-porinya terbuka kesakitan. Aku bertanya, kamu harus menjawab. Vian Ludo berkata dengan dingin. Jika kamu berani berbohong padaku, aku akan meremukkan tulangmu satu persatu. Hanya mendengarkan kata-kata ini saja tentu membuat orang panik. Sakit macam apa rasanya tulang dihancurkan berkeping-keping. Broto Kusuma sama sekali tidak bisa membayangkannya. Bunuh aku. Dia meraung. Kamu memiliki kemampuan untuk membunuhku. Bunuh aku. Kerak. Vian Ludo tiba-tiba membanting lagi kakinya, dan dengan satu klik kaki kiri dan betis Broto Kusuma terjepit. Suara tulang patah membuat orang menjadi kaku. Teriakan menyedihkan memecah keheningan malam lagi. Vian Ludo begitu kejam, tidak ada keraguan sedikit pun. Akan kujawab, akan kukatakan. Broto Kusuma tidak bisa menahannya lagi. Dia mencengkeram kakinya, dan pembuluh darah di lehernya terasa keras menegang menahan sakit. Dia hanya ingin bertahan sebentar agar orang lain percaya bahwa nama yang dia sebut itu benar, bukan berbohong kepada mereka. Tapi sekarang, dia tidak bisa bertahan sama sekali. Bagaimana dia bisa menahan rasa sakit seperti ini? Mari kita bicarakan, siapa yang menyuruhmu membunuh Aziz Ludo? Suara Vian Ludo meledak. Ya, itu Grey Z dari Rose City. Retak. Begitu Broto Kusuma selesai berbicara, Vian Ludo memberikan tendangan lagi dan menginjak betis kanan Broto Kusuma lagi. Broto Kusuma menyentakkan tubuhnya tiba-tiba, hampir pingsan. Apa yang dia katakan itu benar. Itu benar. Grey Z lah yang membuatnya mengotori air di lingkaran bawah tanah Spectrum City. Bohong.
Vian Ludo menyipitkan matanya dan menoleh ke arah Luke Bari yang berdiri di samping. Apakah itu keluarga Bari? Tidak, itu bukan keluarga Bari. Broto Kusuma sangat sadar hingga dia ingin pingsan. Tapi rasa sakit yang parah tidak memberinya kesempatan untuk pingsan. Itu Grey Z. Itu Grey Z dari Rose City. Dia mengatakan yang sebenarnya. Berani berbohong. Vian Ludo menggelengkan kepalanya. Saya tidak puas dengan jawabanmu. Kepala Broto Kusuma tiba-tiba berdengung. Dia segera mengerti bahwa Vian Ludo ingin memiliki jawaban lain yang dia inginkan, tidak peduli apa yang dia katakan, selama itu bukan jawaban yang dia inginkan, itu tetap menjadi kebohongan baginya. Broto Kusuma tidak pernah menyangka akan menjadi seperti ini. Dia membunuh Jimin Bari dan Asis Ludo, hanya untuk membiarkan kedua keluarga itu bertarung satu sama lain, dan pada saat yang sama akan menumpahkan amarah mereka pada Grey Z. Dia ingin membuat ketiga pihak itu menderita banyak korban. Tapi sekarang itu benar-benar di luar dugaannya. Tiba-tiba, dia sepertinya bereaksi, Grey Z pasti sudah menebak pikirannya sejak lama. Bukan, itu bukan keluarga Bari. Broto Kusuma menatap Luke Bari dengan putus asa. Jika dia berani mengatakan bahwa itu adalah keluarga Bari, maka dia akan mati di saat berikutnya. Bukan keluarga Bari, apakah itu keluarga Ludoku? Vian Ludo berkata lagi. Tidak, ini bukan keluarga Ludo. Suara Broto Kusuma lemah, dan menggelengkan kepalanya, wajahnya menjadi pucat. Dia benar-benar putus asa. Dia awalnya berpikir bahwa dia bisa membunuh Grey Z secara diam-diam, tetapi dia tidak berharap bahwa semua ini berada di bawah kendali Grey Z, tetapi dia berada di luar ruang lingkup pertimbangannya sendiri. Dalam penglihatannya, dia tidak bisa melihat hal-hal ini sama sekali. Benarkah? Bukan keluarga Ludo, kamu bisa membuatnya jelas, kata Luke Bari. Dia menatap Broto Kusuma. Siapa yang menyuruhmu mengkhianati keluarga Bari dan membunuh Jimin Bari? Broto Kusuma tersenyum tegas dan menatap kedua tuan itu dengan putus asa di matanya. Ini keluarga Ludo, ini keluarga Ludo. Dia berteriak tiba-tiba, seolah menjadi gila. Karena tidak ada cara untuk membunuh Grey Z, biarkan keluarga Bari dan keluarga Ludo bertarung satu sama lain. Itu keluarga Ludo. Dia berteriak. Asis Ludo lah yang memintaku untuk membunuh Jimin Bari. Dia berjanji akan memberiku 10 juta, tapi dia berbohong kepadaku. Jadi aku membunuh Asis Ludo juga. Bab 474 akan datang. Alasan ini masuk akal, pikir Broto Kusuma. Bahkan jika dia meninggal, dia masih harus membiarkan keluarga Bari dan keluarga Ludo menderita lebih banyak orang mereka untuk dimakamkan. Saya tidak puas dengan jawaban Anda. Tetapi Luke Bari tidak mempercayainya. Om. Broto Kusuma hanya merasakan kepalanya berdengung, dia tidak mengerti apa yang diinginkan kedua tuan itu. Vian Ludo menginjak paha Broto Kusuma lagi, dan suara patah tulang kaki datang, dan bahkan ada tulang tajam, langsung menusuk daging. Broto Kusuma jatuh ke tanah, darah berceceran, dia sangat sengsara. Dia memandang Vian Ludo dan kemudian ke Luke Bari. Ketakutan dan amarah di matanya menghilang sedikit demi sedikit dan digantikan oleh keputusasaan. Ya, itu keluarga Gavin. Broto Kusuma akhirnya mengerti jawaban seperti apa yang ingin didapatkan keluarga Bari dan keluarga Ludo dari dirinya. Mereka tidak peduli tentang Grey Z dari Rose City ataupun pembunuh dari sisi lain. Bahkan Jimin Bari dan Asis Ludo meninggal, maka biarlah mereka meninggal karena kedua orang ini tidak akan banyak membantu kedua keluarga besar itu.
menggunakan kematian mereka untuk menyerang keluarga Gavin, atau bahkan membiarkan dua keluarga besar bergabung untuk menghancurkan keluarga Gavin dan merusak keseimbangan tiga keluarga Spectrum City. Inilah nilai Jimin Barry dan Aziz Ludo. Menghancurkan keluarga Gavin dan menguasai Spectrum City adalah dunia di mana kedua keluarga mereka saling bertarung. Saat ini, Brotokusuma tiba-tiba mengerti. Dia jatuh ke tanah dan bibirnya bergumam. Keluarga Gavin. Keluarga Gavinlah yang membayar saya untuk membunuh Jimin Barry dan Aziz Ludo. Keluarga Gavin. Vian Ludo berteriak keras. Keluarga Ludoku tidak berselisih denganmu. Membunuh keluarga Barryku, keluarga Gavin, harus dibayar dengan darah. Luke Barry juga berteriak dengan dingin. Brotokusuma tidak mengerti sampai dia meninggal. Grey Z berkata bahwa dia tidak pernah mempertimbangkan untuk melepaskannya. Itu benar-benar bukan lelucon. Semua ini sudah ada dalam pikiran Grey Z, dan meski dia diam-diam akan menjebaknya untuk menyalahkan Rose City. Grey Z juga tahu. Suara di telinganya menjadi lebih ringan dan lebih pelan. Brotokusuma hanya tahu bahwa lingkaran bawah tanah Spectrum City akan benar-benar kacau, tetapi semua ini tidak ada hubungannya lagi dengan dirinya. Brotokusuma meninggal. Ada ratusan orang di tempat kejadian, dan mendengar Brotokusuma mengakui bahwa keluarga Gavinlah yang membelinya dan memerintahkan dia untuk membunuh Jimin Barry dan Aziz Ludo. Keluarga Gavin, salah satu dari 3 keluarga besar di Spectrum City. Tiba-tiba ada suara gemuruh, dan keluarga Barry dan keluarga Ludo berbicara satu demi satu. Pembunuhan keluarga Gavin atas anak-anak keluarga Barry saya adalah provokasi dan penghinaan bagi keluarga Barry saya. Perseteruan berdarah seperti itu tidak akan kami biarkan begitu saja. Membunuh orang-orang dari keluarga Ludo, keluarga Gavin terlalu sombong. Pertarungan akan segera dimulai. Kedua keluarga besar itu ternyata diam-diam menunggu alasan untuk menyerang keluarga Gavin. Tidak ada yang mengira ini akan menjadi hasilnya. Keluarga Gavinlah yang membayar dan menghasut Brotokusuma untuk membunuh. Ini menantang dua keluarga besar pada saat bersamaan. Kedua keluarga besar dengan cepat mengambil tindakan. Tidak hanya dalam urusan lingkaran atas tanah, mereka juga menyerang orang-orang dari keluarga Gavin di lingkaran bawah tanah. Dan pada saat yang sama melakukan balas dendam dengan cara kekerasan terhadap keluarga Gavin. Hampir tidak ada peringatan, dan serangan mendadak mengejutkan keluarga Gavin dan menderita kerugian besar. Sekarang ini, saat ini sudah larut malam. Tapi kediaman keluarga Gavin masih terang benderang. Kevin Gavin, kepala keluarga Gavin, sangat tenang, dan tidak terganggu oleh serangan tiba-tiba oleh keluarga Barry dan keluarga Ludo, dan tidak ada gejolak emosi di wajahnya. Dia tahu betul bahwa keluarga Barry dan keluarga Ludo ingin melangkah lebih jauh dan memiliki hubungan yang lebih dekat dengan utara. Dan menyingkirkan keluarga Gavin mereka dan biarkan Spectrum City hanya dikuasai dua keluarga mereka, merupakan kondisi yang diberikan oleh pihak utara. Keluarga Gavin saya adalah cabang dari keluarga Gavin Utara. Saya telah berada di Spectrum City selama bertahun-tahun. Meskipun hubungan dengan sisi utara tidak dekat, tidak ada yang berani memulai perselisihan. Kevin Gavin sedikit mengernyit. Benar-benar tidak ada. Saya pikir keluarga Barry dan keluarga Ludo lebih baik mati karena seorang anak laki-laki, tetapi juga mengambil kesempatan ini untuk menyerang kita. Jika keluarga Gavin pergi, maka di Spectrum City hanyalah keluarga Barry dan keluarga Ludo yang bertanggung jawab. Dia tahu betul bahwa keluarga di utara tidak ingin orang-orang Gavin punya campur tangan di Spectrum City, mereka hanya ingin perwakilan mereka sendiri,
dengan meminjam tangan orang lain untuk mengendalikan kota-kota ini untuk mendapatkan sumber daya. Keberadaan keluarga Gavin menghalangi jalan mereka. Ayah, mereka datang dengan ganas. Kemarin kita kalah banyak. Wanita yang berdiri di bawah tetapi baru berusia 30-an, terlihat heroik dan tidak terlihat lebih buruk dari seorang pria. Julia Gavin mengatakan bahwa dia tidak akan menikah dalam kehidupan ini. Keluarga Gavin ini akan membutuhkan dia untuk mewarisinya di masa depan. Saya tidak tahu siapa yang menyalahkan keluarga Gavin kita secara rahasia, dan kedua keluarga besar itu terus melakukannya tanpa mendengarkan penjelasannya. Dia sedikit marah. Saya akan memimpin orang dan melawan mereka. Bab 475. Orang gila yang marah. Kevin Gavin menggelengkan kepalanya. Orang yang membunuh Jimin Barry dan Aziz Ludo bukanlah keluarga Gavinnya, juga bukan keluarga Barry dan keluarga Ludo. Mereka berdua hanya melakukannya karena alasan ingin menyingkirkan keluarga Gavinnya. Bagaimana mungkin mereka bersedia mendengarkan mereka menjelaskan? Pihak lain hanya ingin melenyapkan keluarga Gavin saya, jadi mengapa mereka harus mendengarkan penjelasan kita? Kevin Gavin melanjutkan, batasi industri dan lakukan apa yang kamu bisa, jangan bertentangan dengan mereka, pertahankan keluarga Gavin. Ayah, Julia Gavin marah namun tak bisa membantah. Mereka menindas kita. Mereka akan datang. Selama keluarga Gavin masih di Spectrum City, mereka akan kalah. Kata Kevin Gavin ringan. Dia menoleh dan melirik, dan tiba-tiba ekspresinya berubah. Di mana adikmu? Hati Julia Gavin bergerak. Bocah konyol ini, apakah dia ingin mengambil tindakan sendiri? Segera suruh dia kembali. Kevin Gavin berkata dengan dingin. Ya, Julia Gavin langsung lari. Hal-hal tiba-tiba menjadi seperti ini, lingkaran bawah tanah Spectrum City pasti akan berada dalam kekacauan. Keluarga Barry dan keluarga Ludo tidak berniat untuk beraliansi. Saat berurusan dengan diri mereka sendiri, mereka juga harus menjaga dan menangani satu sama lain. Mereka semua adalah rubah tua, penuh kelicikan. Kevin Gavin mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor, dan segera terhubung ke sana. Sisi utara, apa masalahnya? Dia berkata dan bertanya. Keluarga saya di sini dalam kekacauan. Selama kau masih memegang daerah ini, maka mereka tidak akan berhenti, kalian harus menunggu. Telepon, ada suara serak di ujung sana, ada hening sejenak, dan dia berkata. Aku telah salah menilaimu selama ini. Kevin Gavin tidak banyak bicara, dia menutup telepon, cahaya kejam di matanya secara bertahap menjadi semakin kuat. Tangan dalam kegelapan ini benar-benar kuat. Dia bergumam, matanya jauh ke depan, seolah dia telah melihat telapak tangan besar di utara, mengendalikan segalanya. Pada waktu itu, dalam sebuah perusahaan industri keluarga Gavin, bunuh. Teriakan keras itu, seperti guntur besar, langsung meledak. Sosok yang gila seperti naga perang, memegang batang besi secara horizontal di kedua tangannya, bergegas ke kerumunan, dan menghancurkannya dengan gila. Bang, bang, bang. Batang besi itu terlalu mendominasi, dan sangat kuat sehingga setiap pukulan tongkat langsung merubuhkan seseorang di tanah dan tidak bisa lagi berdiri. Berani datang ke keluarga Gavinku untuk membuat masalah. Itu cari kematian. Aku beri kalian kematian. Serang. Tyrannosaurus humanoid, seolah tanpa lelah, dengan keras memukul bahu seseorang dengan tongkat panjang, diikuti suara klik, tulang rusak patah langsung. Tongkat panjang di tangannya terlepas dari tangannya, tetapi pria itu masih terus menyerang membabi buta. Mundur. Mundur. Petik 2. Beberapa orang dari keluarga Barry berteriak dengan keras, masih dipukuli sehingga mereka tidak bisa berbuat apa-apa.
Orang di depannya ini benar-benar orang gila. Mundur. Kemana kamu akan mundur? Di pintu, Julia Gavin membawa orang-orang masuk dan langsung memblokir gerbang. Dengan lambaian tangannya. Jangan lepaskan mereka. Bang, bang, bang. Dalam 2 menit, tidak ada anggota keluarga Bari yang masih bisa berdiri. Semua orang dipatahkan dan jeritan terdengar lagi dan lagi. Beritahu keluarga Bari, jika berani datang ke tempat keluarga Gavinku untuk membuat masalah, aku akan memukul keluarga Barimu dan membunuh kalian semua. Mata dingin Alvin Gavin membuat Gotata keluarga Bari semua ketakutan. Pria menakutkan ini, pria menakutkan yang dikenal sebagai tangan besi, benar-benar mengerikan. Ayah menyuruhmu pulang. Julia Gavin berjalan mendekat dan melihat otot-otot Alvin Gavin. Jelas sekali kalau dipukul dengan tongkat, dia akan lumpuh jika tidak mati, tapi ketika seseorang memukul pria ini, itu rasanya hanya seperti menggelitiknya. Adik laki-lakinya ini tidak tertarik pada kekuatan, kekayaan, atau status kecuali seni bela diri. Bahkan pemimpin masa depan keluarga Gavin akan diwarisi oleh saudara perempuannya. Pulang. Alvin Gavin mengertakkan giginya. Orang lain telah menggertak kita, dan ayah menyuruh saya kembali. Saya ingin membunuh mereka semua. Bahkan jika 2 pencuri tua Vian Ludo dan Luke Bari datang, saya akan melakukan hal yang sama. Ada seseorang yang berada di belakang layar. Saya sudah memiliki beberapa petunjuk. Julia Gavin berkata, ayah tidak akan membiarkan kita berurusan dengan mereka, tetapi kali ini, saya tidak ingin mendengarkannya. Dia sudah mendapatkan beberapa petunjuk, dan sebelum Broto Kusuma meninggal, dia mengakui secara pribadi yaitu bukan keluarga Gavin mereka tapi orang lain, hanya saja keluarga Bari dan keluarga Ludo hanya ingin mengambil kesempatan ini untuk menyerang keluarga Gavin dan memblokir berita tersebut dengan sengaja. Siapa? Alvin Gavin tidak terlalu peduli. Siapapun yang berani mencari kematian dan menyebabkan kerugian besar bagi keluarga Gavin mereka, dia akan membunuh siapapun. Rose City, Grey Z. Mata Julia Gavin dingin. Dia ada di Spectrum City sekarang.